waktu melakukan prakegiatan, biasanya menyebarkan proposal yang biasa kita lakukan itu biasanya ke aum-aum dan lain-lain itu, di mana semuanya administrasi seperti sudah ada format atau ketentuannya sendiri. Itu. Yang ketiga yaitu fungsi pembelanjaan. Sesuai dengan tujuan yang pertama tadi, yaitu terkait efisiensi penggunaan dana dan lain-lain, itu masuk di fungsi pembelanjaan ini, di mana semuanya itu kalau misalkan teman-teman berpengalaman misalkan jadi perkap nih, kalau kemarin di kepanitiaan Baksos ataupun di AD ataupun yang lainnya, misalnya misalkan beli beli barang apa gitu, minta uang ke bendahara pelaksana, minta gantinya itu dengan menyerahkan nota pembelian barang tersebut. Itu yang dimaksud dari fungsi pembelanjaan dan juga masuk ke tujuan yang awal lagi, yaitu tentang efisiensi penggunaan dana organisasi gitu. Yang keempat adalah fungsi pembagian laba. Di sini di PKIMM Blusavan sendiri terjadi kolaborasi terkait dari bendahara pelaksana khususnya bendahara umum khususnya dengan bidang ekowir. Begitu, di mana memang bidang ekowir sendiri melakukan jual beli produk-produk ataupun seperti eman dan lain-lain itu ada laba yang disisihkan untuk diberikan ke komisariat sebagai dana komisariat begitu. Jadi dimasukkan kepada pemasukan kas komisariat yang didapat oleh bidang ekowir seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait manfaat administrasi keuangan organisasi. Yang pertama adalah pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan ini, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir, di mana sesuai pengalaman saya hampir setengah periode menjadi bendahara umum ini, insya Allah saya sudah menyediakan terkait format seperti format anggaran dana, format laporan pertanggungjawaban dan lain-lainnya itu untuk untuk mematuhi terkait administrasi keuangan organisasi, di mana meminimalisir kekeliruan pembuatan laporan keuangan, di mana keuangan itu datanya itu sangat sensitif begitu teman-teman. Kalaupun selisih 1.000 ataupun 2.000 itu aja sudah pasti ditanyakan gitu. Selanjutnya yaitu terkait komponen administrasi keuangan organisasi. Ada 3 untuk komponen administrasi keuangan di organisasi. Yang pertama ada perencanaan keuangan, yang kedua ada penganggaran keuangan, yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Di mana untuk perencanaan keuangan biasanya dilakukan oleh koordinasi antara bendahara umum, khususnya ini di Yaman Busafan ya. Ini dilakukan oleh bendahara umum dan juga bendahara pelaksana dan juga bidang terkait untuk yang misalkan mau melaksanakan kegiatannya. Jadi melakukan perencanaan itu dengan menyusun RAB sesuai format yang sudah ditentukan begitu. Mungkin nanti terkait formatnya bagi teman-teman yang sekiranya masih belum pernah melihat format anggaran dana, format LPJ itu nanti insya Allah akan saya share di akhir materi ya. Terus yang kedua yaitu penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan ini dilaksanakan setelah perencanaan keuangan, di mana setelah perencanaan keuangan semua selesai, terkait penyusunan anggaran dana dan lain-lain, penganggaran keuangan ini dilaksanakan diajukan ke AUM ataupun biasanya kita mengajukan ke fakultas dan juga ke rektorat, itu yang dinamakan penganggaran keuangan.
Yang terakhir terkait pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan ini dilaksanakan setelah uangnya cair pastinya. Ya, setelah uangnya cair, setelah uangnya turun dari yang kita anggarkan, itu pasti pengelolaan uang sepenuhnya yang bertanggung jawab adalah siapa yang menganggarkan. Contohnya kalau misalkan memang dari kepanitiaan yang menganggarkan adalah benda dari kepanitiaan, bukan dari komisariat khususnya, itu yang bertanggung jawab penuh adalah bidang tersebut yang membuat acara, yang membuat kegiatan, yaitu bendahara pelaksana. Nah, tapi beda lagi jika yang menganggarkan adalah mungkin dari komisariat sendiri, yang bertanggung jawab penuh adalah ya saya sendiri selaku bendahara umum gitu untuk pengelolaan keuangan. Terus mungkin ini sudah masuk pada poin yang kedua ya, poin materi yang kedua, yaitu terkait tugas dan wewenang bendahara. Tugas dan wewenang bendahara ini mungkin dari teman-teman pasti secara umum ya sudah tahu lah. Mungkin dari ini Mbak Dinda ini sering biasanya tugasnya ya wis nari ikas gitu-gitu kan. Nah, mungkin tugasnya selebihnya adalah yang pertama melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi, yang kedua melakukan pengelolaan dan pengendalian keuangan organisasi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi terkait tujuan dan lain-lainnya. Itu di mana kalau di MM Filsafat sendiri sudah ada terkait format buku besar terkait penerimaan pengeluaran dan penerimaan dan pengeluaran keuangan di komisariat sendiri. Nah, untuk pengelolaan data yang keempat, berapa Vinda? 11 Mbak Din. Di sini dijumlahkan belinya 11 ya sesuai dengan panitianya. Nah, mungkin ini sedikit menyampaikan kalau misalkan melakukan anggaran dana ke komisariat, saya sudah tekankan kepada teman-teman Kabid Sekbid untuk memberikan harga dan juga jumlah yang sebenarnya. Kalau misalkan ada dua macam, jadi teman-teman ada anggaran dana khusus untuk proposal atau bahasa proposal, jadi ada mungkin harga dan jumlah yang sedikit dimanipulasi. Dan yang kedua yaitu untuk ke komisariat sendiri, itu saya biasanya minta harga yang real gitu, harga yang asli. Jadi mungkin untuk konsumsi ini, misalkan rotinya satuannya adalah 5.000 ya. Penulisan anggaran. Nanda depresi. Nanda masih UAS, Mbak. Gak bisa dulu menjawabnya. Mohon maaf. Ya, siap-siap. Mohon maaf. Mengganggu nih namanya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu, Radit. Gimana, Dit? Tadi yang request terkait praktek anggaran dana. Oke. Dari teman-teman yang lainnya, paham lah ya, gampang kok insya Allah. Lanjut ya. Kurang lebih seperti ini untuk format anggaran dananya. Saya berikan juga ke teman-teman Kabid Sekbid biasanya untuk kegiatan perproker, terus kegiatan besar khususnya walaupun kepanitiaan besar ya juga seperti ini untuk format anggaran dananya. Tapi mungkin nanti kalau misalkan pada proposal di atas ada tulisan dari sumber dana. Jadinya sumber dananya itu biasanya
dari rektorat, fakultas, dan juga karena kita mengajukannya biasanya untuk ya itu biasanya yang dicantumkan ke rektorat dan fakultas saja. Jadi yang kita cantumkan untuk sumber dana biasanya yaitu dari rektorat fakultas saja dan juga pas komisariat seperti itu. Dan biasanya kalau misalkan untuk awam langsung seperti ini juga ya seperti yang sudah diajukan ke komisariat sama. Ini lanjut ya ke next format yaitu format LPJ, bendahara pelaksana. Sebentar. Loading guys, loading. Oke, untuk format laporan pertanggungjawaban bendahara pelaksana seperti ini. Ini juga saya berikan ke seluruh kegiatan di komisariat, walaupun ya seperti kegiatan kajian ataupun kegiatan apapun yang sudah menganggarkan anggaran dana ke komisariat, semuanya harus menyetorkan laporan pertanggungjawaban bendahara pelaksana. Biasanya saya berikan waktu maksimal 1 minggu setelah kegiatan selesai untuk penyusunannya. Di sini tertulis sama seperti seperti format anggaran dana di awal tadi, di mana yang pertama adalah menuliskan kegiatannya apa dan tahunnya kapan. Nah, di sini juga dituliskan nama bendahara pelaksana atau nama penanggung jawab dari kegiatan ini untuk keuangannya, di mana biar saya khususnya dari bendahara umum nantinya bisa cross check terkait kalau misalkan memang ada kesalahan ataupun memang ada yang perlu dikoordinasikan ulang bisa langsung enak terkait bendahara pelaksananya siapa seperti itu. Terkait job desk bendahara pelaksana yaitu melakukan perencanaan anggaran dana kegiatan, yang kedua mengetahui dan memastikan keluar masuknya anggaran biaya, bertanggung jawab dan melaporkan secara detail kepada bendahara umum. Jadinya seluruh kegiatan yang ada bendahara pelaksananya terkait pemasukan dan juga pengeluaran harus melakukan laporan khususnya ke bendahara umum. Biasanya saya ceknya itu melalui spreadsheet. Nanti saya berikan ya teman-teman. Untuk itu mungkin masuk di buku besarnya. Yang keempat yaitu mempertanggungjawabkan laporan atas atau kepada pimpinan komisariat dan seluruh BPH IMM Busafan. Di mana biasanya itu disampaikan waktu evaluasi terakhir ya. Laporannya disampaikan mungkin secara garis besarnya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, sisanya berapa. Jadi nanti kalaupun memang dari teman-teman BPH ingin menanyakan dari teman-teman panitia, menanyakan terkait transparansi keuangan dari kegiatan tersebut bisa ditanyakan, bisa minta laporannya ke bendahara pelaksana karena sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan lalu yang kedua yaitu permasalahan atau kendala yang dialami selama kegiatan tersebut. Untuk laporannya seperti ini sama, pengisiannya kegiatan, tahun, dan juga nama bendahara pelaksana. Ini yang saya maksud tadi dari pemasukan dan juga pengeluaran, di mana biasanya di sini dituliskan misalkan dari mana saja pemasukannya. Kalaupun ini memang diajukan untuk ke komisariat saja, ya cukup dituliskan tanggalnya kapan cairnya, misalkan hari ini ya cairnya tanggal 11 Juli 2023. Ini sumber pemasukannya dari kas komisariat. Jumlahnya adalah
500.000 ya misal. Seperti itu. Nanti di jumlah berapa. Kalau misalkan memang ada sumber dana yang lainnya, bisa dimasukkan juga. Nah, untuk pengeluarannya ini kurang lebih pengisiannya sama seperti anggaran dana tadi, yaitu tanggalnya kapan untuk pengeluarannya. Mungkin karena hari ini juga, mungkin pengeluarannya ditulis 11 Juli, tadi ya beli roti. Misalkan, kayak roti satuannya tadi 11, harganya 5.000. Dan totalnya tadi adalah 55.000. Kurang lebih seperti ini. Nanti semuanya dananya total pengeluarannya dituliskan, totalnya berapa, dan nanti dituliskan lagi di sini di sisa dana untuk mengetahui sisa dananya. Jadi total pemasukannya tadi misalkan 500.000 dan misalkan dari seluruh pengeluarannya ini misalkan pengeluarannya adalah 425.000. Seperti itu. Jadi langsung untuk sisa dananya dituliskan sisanya, total pemasukan dikurangi total pengeluaran, yaitu 75.000. Seperti itu. Untuk sisa dananya, untuk laporan pertanggungjawabannya seperti ini dari rinciannya. Dan juga yang terakhir yaitu terkait lampiran nota-nota. Biasanya saya mengarahkannya yaitu untuk misalkan tadi ya itemnya beli roti. Jadi ada kejelasan terkait nota yang pertama, misalkan beli roti, dan bawahnya langsung adalah foto atau scan dari nota tersebut. Di mana notanya itu diusahakan yaitu yang ada nama instansi pembeliannya itu. Kalau misalkan memang belinya misalkan di pasar ataupun tidak apa-apa sebagai laporan saja, tapi diusahakan yang ada nama dari tokonya seperti itu. Ini untuk laporan untuk laporan pertanggungjawabannya formatnya seperti ini kurang lebih. Ini ada yang ditanyakan untuk LPG. Ada ya? Teman-teman yang ingin bertanya tentang LPG dipersilahkan. Silahkan kalau misalkan memang ada yang kurang paham atau mungkin harusnya sih paham ya, karena nggak susah kok, tenang. Kan memang formatnya seperti ini, mungkin nanti yang menjadi permasalahan biasanya yang sering terjadi yaitu terkait selisih keuangan ya, selisih yang biasanya tunainya atau mungkin yang dipegang oleh bendahara pelaksana, misalkan ada ini kan sisanya 75.000 di catatannya, tapi ternyata yang dipegang bendahara pelaksana itu adalah 74.000. Selisih nih 1.000, apa yang kurang? Nah, seperti itu biasanya kendala yang terjadi. Atau bahkan biasanya kelebihan di catatan ada 75.000 tapi uangnya ada mungkin 80.000 seperti itu, jadinya lebih gitu. Biasanya selisih keuangan seperti itu. Untuk cara mengatasinya gimana? Itu biasanya saya melakukan evaluasi ulang, melakukan dengan bendahara pelaksana khususnya, itu agar dievaluasi ulang, ditelaah ulang, melihat kembali nota-nota pengeluaran dan juga mungkin kalau misalkan ada yang chat dan lain-lain seperti itu, bisa dilihat bukti chatnya untuk pengeluaran apa saja, apa yang sekiranya belum tercatat seperti itu. Ini ada yang tanya dari langsung Tina langsung jawab nggak apa-apa ya mungkin? Iya Mbak Din, nggak apa-apa. Oke. Dari Melina, ini izin bertanya untuk LPG ini yang menjadi penulis itu siapa ya Mbak? Bendahara pelaksana atau bagaimana?
Ya, ini untuk LPJ yaitu yang bertanggung jawab adalah bendahara pelaksana. Tapi kalau misalkan memang teman-teman dari bidangnya tidak ada bendahara pelaksana atau tidak ada kepanitiaan, misalkan contohnya dari kegiatan seperti kajian seperti itu ya, kan tidak ada kepanitiaan khususnya. Biasanya silahkan siapa yang mengisikan untuk laporan pertanggungjawaban ini. Misalkan dari bidang Ekowir kemarin melakukan kajian entrepreneur, di mana nanti untuk laporan keuangannya ini siapa yang mengajukan keuangannya, mengajukan anggarannya. Misalkan yang mengajukan adalah Melina selaku kabitnya. Terus untuk LPJ-nya itu dituliskan juga Melina yang menjadi penanggung jawab keuangannya dari kegiatan tersebut. Seperti itu. Gimana Melina? Tapi kalau misalkan memang ada kepanitiaan dan ada bendahara pelaksananya, ya yang menuliskan atau yang dituliskan adalah ya bendahara pelaksananya. Gitu. Gimana? Cukup nih. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan terkait LPJ ini atau tentang administrasi keuangan. Ini ada lagi nih, sebentar. Habis ini ada terkait contoh pencatatan di buku besar keuangan. Mungkin lanjut dulu itu aja ya. Iya, Mbak Dina. Oke, yaitu yang terakhir itu terkait pencatatan keuangan ini. Ini untuk format dari buku besar biasa ini juga ini seperti ini. Jadi tanggalnya diisikan tanggal berapa untuk ada pengeluaran ataupun pemasukan. Jadi misalkan seperti tadi ya, hari ini tanggal 11, jadi menuliskannya saya seperti ini, langsung. Deskripsinya apa ini? Tadi untuk kegiatan, tapi ini secara generalnya semua langsung langsung keseluruhannya, di mana kan rinciannya sudah ada di LPJ tadi, di mana di sini sudah jumlahnya seperti itu. Jadi ini deskripsinya adalah mungkin untuk kegiatan PPAO begitu ya. PPAO ini karena misalkan ini adalah pengeluaran komisariat, jadi dituliskan tadi kan 500.000 ya. 500.000. Keterangan ini adalah saya dari sumber dananya, yaitu khususnya dari bendahara umum, itu mengasihkan uangnya itu lewat apa? Misalkan cash, ya ditulis cash, ataupun misalkan transfer dana, transfer Shopee Pay, ataupun transfer lewat rekening. Kalau misalkan transfer dana, saya biasanya menuliskan seperti ini. Untuk terangannya, TF dalam kurung TF kemana? Ke dana. Seperti itu. Saldonya berarti ini, yaitu 500.000. Saldonya ini berarti ada sebelumnya. Misalkan saldonya komisariat ada 2 juta sebelumnya. Ini di atasnya nomor 1, misalnya dibuat nomor 2 ya. Bentar. Bentar guys, malah guys. Mungkin dari sebelumnya ini tanggal 5 bulan 7 ini pas komisariat
Mungkin ini dari ya tulis saja kas komisariat. Iya. Ini ada 2 juta. Keterangannya juga ada di dana misalkan. Jadi saldonya kan ada 2 juta juga sebelum ada pengeluarannya. Nah, di sini setelah ada pengeluarannya, kan namanya buku besar, jadinya untuk pemasukan dan pengeluaran sudah menjadi satu. Jadi ini sudah menjadi rekapan dana seperti itu. Ini juga dilakukan setiap kegiatan besar seperti kemarin itu baksos, terus CAG ataupun transmisi kemarin itu ada seperti ini. Jadinya bisa lebih dipantau secara kalau misalkan pantaunya kasarannya misalkan dari panitia pelaksana ingin tahu nih dari saldonya tinggal berapa kegiatan tersebut gitu. Ini untuk saldonya berarti langsung dikurangkan. Kalau saldo awalnya 2 juta langsung dikurangi dari 500.000 ini. Salah, maaf, 1.500.000. Nih, jadinya untuk saldo akhirnya adalah 500.000. Di sini semuanya untuk melihat dari saldo atau keuangan dari organisasi ataupun kegiatan seperti itu. Di mana biasanya kalau untuk bendahara pelaksana kegiatan besar, biasanya di sini saya jadikan kolaborator untuk jadinya yang bisa edit untuk untuk buku besar ini hanya saya selaku bendahara umum dan juga bendahara pelaksana. Di mana di sini biasanya saya jadikan kolaborator, disimpan dulu. Oke, simpan dulu ya. Ini saya tambahkan kolaborator, misalkan bendahara pelaksananya siapa, emailnya saya tuliskan di sini. Jadi yang bisa edit adalah hanya saya dan juga bendahara pelaksana, tapi yang lainnya bisa memantau dengan melihat itu, gitu. Jadi seperti itu kegiatan bentuk monitoring keuangannya seperti itu. Itu saja sih mungkin dari penyampaian saya. Kalau untuk format pencatatan kas atau iuran kegiatan, itu insya Allah pasti teman-teman sudah tahu semua ya. Kan biasanya saya yang share Excel itu, biasanya yang saya share di grup, itu seperti itu untuk pencatatan keuangannya. Jadi ada nama per bidang dan juga untuk keterangan iurannya. Kalau misalkan kas ya biasanya saya tuliskan untuk tabel-tabel samping-sampingnya adalah kasnya itu per bulan. Kalau misalkan untuk iuran ya biasanya untuk nominalnya gitu. Jadi yang tertera adalah nama-nama teman-teman BPH per bidang seperti itu. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya terkait administrasi keuangan. Tidak ada yang khusus sih sebenarnya, ya semuanya general atau umum saja. Mungkin kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, silahkan saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya mau tanya. Iya, silakan. Mengenai keuangan komisariat itu ketika setelah ada acara-acara besar kan itu pasti banyak pengeluaran ya, dan besar kemungkinan itu ya bisa minus atau surplus, tapi kan ya ketika minus kita angkat saja ketika minus itu untuk recovery keuangannya selain dari uang kas
Bu Safan ini dari mana? Selain dari keuangan sama kewirausahaan. Untuk recovery keuangan ya, Radit ya? Iya. Oke, mungkin sedikit sedikit sharing ya. Alhamdulillah sejauh ini kegiatan dari Bu Safan seluruhnya itu alhamdulillah tidak pernah minus, alhamdulillah. Jadi mungkin biasanya usaha dari teman-teman humas ataupun teman-teman panitia yang lainnya itu biasanya ya memaksimalkan dana kegiatan begitu untuk pengeluaran. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman bertanya terkait kenapa ada kas tapi ada iuran juga. Nah, di mana ini tujuannya teman-teman? Dari tujuan untuk iuran ini untuk pure untuk dana kegiatan. Nah, dan juga dana proposal dan lain-lain ini untuk pure kegiatan. Kalau kas itu untuk kegiatan-kegiatan yang saya bilang seperti kegiatan kecil-kecil yang lainnya yang berbentuk kepanitiaan. Nah, kalau misalkan panitia besar, contohnya yang dibilang Mas Radit tadi, kalau misalkan bilang saja dananya minus, pastikan untuk membackup keuangannya ini adalah menggunakan kas komisariat. Nah, untuk recovery-nya bagaimana? Kita maksimalkan di kegiatan selanjutnya. Di kegiatan selanjutnya, yaitu dengan dana kegiatan-kegiatan selanjutnya dikumpulkan ulang untuk merecovery keuangan komisariat. Jadi tidak membatasi yang harus banget kembali, walaupun memang harus kembali keuangan komisariat yang dibuat backup yang kas komisariat tadi, tapi kan memang tujuannya ada kas ini kan untuk kepentingan dari kegiatan komisariat sendiri, jadi tidak apa-apa jika digunakan seperti itu. Sejauh ini sih insya Allah masih aman sih, Radit. Itu kalau misalkan kegiatan. Untuk kedepannya itu apa bidang-bidang ini perlu mengadakan kegiatan yang menghasilkan uang apa enggak? Maksudnya gimana? Iya, itu maksudnya. Hah? Gimana Dit? Apa untuk kedepannya itu apakah bidang-bidang ini bidang 10 bidang selain ekowir ini menyelenggarakan kegiatan yang menghasilkan, apakah perlu? Sesuai kebutuhan saja menurut ya. Sesuai kebutuhan dari bidangnya sendiri, karena dari teman-teman per bidang kan juga ada tanggung jawab menjalankan proker, di mana semuanya juga membutuhkan dana dan lain-lain. Nah, tujuannya adanya dana sendiri kan untuk kegiatan dari teman-teman per bidang. Jadi tidak perlu sebenarnya ditekankan kalau misalkan per bidang harus menghasilkan uang seperti bidang ekowir, karena tupoksinya sendiri berbeda-beda. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kasih Radit, mungkin yang lainnya silahkan jika ada yang ditanyakan. Ya, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi tentang administrasi keuangan? Untuk ini sepertinya teman-teman pindah, dan teman-teman jangan lupa bayar kas ya.
Ya. Sebelum melakukan pembayaran kas, mungkin kan sudah menjadi tanggung jawab bersama, sudah menjadi kesepakatan juga yang dilakukan waktu raker. Lupa bayar kas. Apakah ada wacana kenaikan uang kas? Khusus Radit apa gimana? Belum, jangan. Kan kader baru, bukan. Kader baru kan nggak sebanyak tahun 2021 dan 2020. Nah, karena kebutuhan kegiatan banyak, itu naik berapa? Untuk periode kali ini, insya Allah tidak ada kalau kebijakan dari khususnya saya selaku bendahara umum ya. Tapi kalau misalkan memang nanti di periode depan, misalkan dibuat per bulannya 50.000, naik 10 kali lipat, nggak apa-apa banget. Silahkan. Gitu. Atau Itu mungkin nggak naik ya, itu inflasi itu. tenang Mbak Sofi, aman. Saya tekankan saja, ini teman-teman 5.000 saja, memang susah sekali kan ya bayarnya. Mungkin setelah acara PPAO ini akan saya share ya, asik. Tenang. Terkait pembayaran kas dan juga tunggakan utang-utang teman-teman, seperti itu. Kan banyak iuran-iuran yang belum dibayarkan nih. Itu juga mungkin bisa menjadi backup keuangan komisariat yang ada untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Seperti itu. Jangan salah, Mbak Sofi, Mas Radit sudah lunas dari setelah pelantikan itu langsung bayar kas lunas dia. Gila. Cila salting cila. Ngeri. Negaraku salting arek. Bisa dicontoh nih. Lan. Aman dit. Nala? Iya. Nala lagi kok. Di rumahnya sama Nala? Iya, sebenarnya ini, tapi aku percaya teman-teman yang on cam ini sebenarnya kan sudah bayar kas ya. Walaupun ya mungkin sekarang kan sudah bulan Juli. Harusnya paling enggak sudah melakukan pembayaran 7 berarti 35.000 teman-teman untuk bulan ini, oke? Kalau lupa lunasnya berapa? 60.000 teman-teman 1 tahun. Ya Allah murahnya. Masya Allah, tabarakallah. Ayo. Apalagi ini? Gak ada yang tanya kah? Atau mau bayar sekarang? Omega buka bidder cantul sekali. Kyo saya. Loh, harusnya. Ini adalah bentuk dari kan PPAO ya. Nah, ini adalah pendeklarasian dari tugas dari bendahara umum ya, seperti ini. Ini praktek secara langsungnya ya. Nggak ada yang tanya lagi, Kak. Baik, teman-teman. Materi yang ketiga sudah selesai. Sudah di penghujung acara, saya selaku pembawa acara serta moderator pamit undur diri. Tak lupa kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta yang telah gabung di acara ini.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah biar Recording stopped. Wabarakatuh. sebelum itu ini pematerinya ada pemberian sertifikat. Iya, penyerahan sertifikat. Asik. Ihi. Video penyerahannya mana, Mbak? Fotonya. Nah, Anda menonton. Ayo Tum, pause Tum. Full Tum. Ketum aja dilipat. Sampai sikil Tum. Ini Dulu. diserahkan untuk saya, tanda tangan saya sendiri ya. Itu kayak bikin sendiri. Udah dipin nggak sih? Belum. Masya Allah, Bang Sariman. Ayo satu. Sampai sini dulu. Satu tes. Belum, yang lain belum foto. Ketemu tak ini. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Wes. Ayo, Revi. Ayo. Masa refresh pin belum? Tak remove loh. Satu. Kayak satu, Ref. 2. Sampai 2 tuh aja.
Sudah. Tolong. Aiton. Itu Tojin. Satu. Kurang. Udah itu. Satu, Pak. Oh, itu baik. Kurang. Dua. Mbak Yeni di golok. Ayo engkung. Kayak foto di Superman di Belanda. Ayo teman-teman kameranya. Ayo teman-teman kameranya silakan dibuka. Kita foto bersama. Yo, gak itu foto dah. Sih ini hitungannya. Jihan yang foto aja tak hitungin Jihan. Saat semuanya on cam, hitung mundur dari 3, 2, 1. Bagus. Ayo, iya. Semuanya gaya bebas. 1, 2. Wis tahan. Ya Allah. Wah, kapitor. Percuma kayak gaya. Kesalahan menungso rek. Ya tak screenshot aja, Rek. 1, 2, 3. Happy dong. Sekali lagi 1, 2. Oke. Thank you. Makasih guys, makasih. Tangan. Makasih guys, jangan lupa ngisi formulir evaluasi pemateri. Ya, kirim lagi. Aku harus dievaluasi yo. Mau gak dibayar. Dua. Minimal gorengan. Ya, nanti upgrading ada. Datang tadi. Lek mari ngisi dibayar ya kasku ya. Kayaknya Aku bayar. yang punya Zoom gak sih? Aku baru lihat kemarin. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan santai di sini. Kalau nganggur, ya kerjain tugas saya aja.